Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatan Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Rabu 21 Desember 2022. Tema permenungan kita hari ini, hal yang biasa menjadi luar biasa, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Doa pada hari ini akan bersama Suster Maria Claudia PRR yang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Saveria PRR yang bertugas di komunitas Watu Gelapi Maumere. Mari kita awali doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan setia-Mu yang senantiasa Engkau curahkan kepada masing-masing kami. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami mohon terang Roh Kudus agar membimbing dan menuntun kami, sehingga kami membuka hati untuk mendengarkan sabda-Mu serta mengamalkannya dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, meloncaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring,
Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat yang terkasih di dalam Kristus, tema permenungan kita pada hari ini, hal yang biasa menjadi luar biasa. Kita semua juga orang terberkati yang seringkali tidak mampu memahami misteri Allah dalam hidup kita. Oleh karenanya, bukankah perjumpaan Elisabet dan Maria merupakan teladan yang menarik? Dalam ketidakmampuan kita mengerti rencana Allah, kita bisa saling meneguhkan dengan berjumpa, saling berbagi cerita, saling menguatkan, dan memuji karya agung Allah dalam hidup kita. Para sahabat yang terkasih di dalam Kristus, namun apa yang di mata dunia itu dianggap biasa-biasa saja, ternyata menjadi luar biasa. Maria dan Elisabet dipilih oleh Allah untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatannya. Elisabet melahirkan Yohanes yang berperan mempersiapkan kedatangan Tuhan. Maria melahirkan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Ternyata mereka adalah para wanita yang luar biasa karena membawa pembaharuan bagi dunia. Sungguh ajaib karya Tuhan itu. Dan keajaiban ini dapat terjadi selain karena kebaikan Allah, tapi juga karena iman dari pihak manusia. Lukas menggarisbawahi peran iman itu, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Para sahabat yang terkasih di dalam Kristus, Santo Agustinus mengatakan bahwa Maria itu dipuji bahagia bukan pertama-tama karena menjadi ibu Yesus secara biologis, tetapi karena ia menerima Yesus dalam hati atau dalam iman. Karena percaya, Allah pun berkenan tinggal di dalam rahimnya. Iman atau percaya memiliki kekuatan yang membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, berjumpaan Maria dan Elisabet dalam kisah Injil ini merupakan perjumpaan dari dua wanita yang memiliki pengalaman iman yang sama.
Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami Allah, dan mereka ingin saling berbagi sukacita yang telah mereka alami itu. Pengalaman iman Maria dan Elizabeth itu mengingatkan kita mengenai apa yang paling penting dalam perayaan Natal itu. Kita akan menyambut kelahiran Yesus dan melihatnya di palungan. Apakah kehadirannya itu akan membuat kita makin beriman dan menggerakkan kita juga untuk mau berbagi sukacita dengan sesama dimanapun kita berada? Semoga. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi semua para ibu yang sedang mengandung, kiranya Bunda Maria mendoakan mereka berkat kunjungan dari sesama, mereka boleh melahirkan dengan selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja kita, semoga Bapa sumber cahaya menerangi gereja agar mampu membenahi diri dengan berkat doa Bunda Maria, sehingga banyak jiwa diselamatkan oleh karya pelayanannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu yang merindukan buah hati dalam keluarga mereka, semoga berkat doa Bunda Maria memberikan kesuburan rahim bagi mereka agar dapat mengandung buah hati yang mereka dambakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan tertindas, semoga Bunda Maria mendoakan mereka di hadapan Allah Bapa dan memberkati mereka dengan berkat rohani dan jasmani yang baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami.
Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.